Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 27 April 2024. Kembali saudara, jangan lupa saudara, di pagi yang cerah ini kita mau syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bagaimana pengenalan kita akan Dia, Yesus Tuhan? Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat 44 sampai dengan 52 dan Injil Yohanes 14 ayat 7 sampai dengan 14. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, sudah berapa lamakah saudara kita menjadi seorang Kristen? Bagaimana pengenalan kita akan Dia, Yesus Tuhan? Masalah Filipus saudara, seperti dalam Injil hari ini, agaknya lebih parah saudara. Bukankah tiap hari ia bersama dan bergaul dengan Tuhan? Bukankah ia dapat secara langsung menanyakan akan ajaran Tuhan yang tak dipahaminya? Dan bukankah seharusnya kreativitas Tuhan membuatnya menjadi cerdas dan berhikmat? Kita lihat Filipus mendapat teguran dari Yesus Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?" Yohanes 14 ayat 9. Sepertinya saudara, Filipus belum mengenal secara mendalam akan siapa Dia itu, Yesus Tuhan sesungguhnya. Bukan ia saja yang demikian saudara, Thomas pun demikian. Pertanyaan Thomas, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Yohanes 14 ayat 5. Ini menunjukkan ketidaktahuannya tentang siapa Yesus dan apa tujuannya Dia datang ke dunia ini saudara. Nah saudaraku yang terkasih, apakah kita juga seperti Filipus saudara, yang belum mengenal akan gurunya yang setiap hari bersama-sama dengan Dia? Atau kita seperti Thomas yang tidak memahami siapa Yesus sesungguhnya? Mari saudaraku yang terkasih, kita mau merefleksi diri kita dan bertanya pada diri kita sendiri. Apakah saya sudah betul-betul mengenal akan Dia, Yesus Tuhan kita? Yesus pernah menyampaikan bahwa pada hari terakhir Dia berterus terang bahwa banyak orang yang tidak pernah dikenalnya, padahal mereka mengaku telah bernubuat, mengusir setan, dan mengadakan banyak mukjizat demi mukjizat namanya. Matius 7 ayat 23. Apakah kita termasuk di antara mereka saudara? Atau kita mungkin bertanya-tanya, seperti apa Allah itu? Apakah Yesus sungguh ada? Apakah Dia baik? Apakah Dia peduli padaku yang begitu banyak kesulitan, banyak persoalan di dalam kehidupan ini? Jawabannya sederhana untuk pertanyaan-pertanyaan di atas saudara, adalah respon Yesus terhadap permintaan Filipus. Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata
kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Yohanes 14 ayat 9 sampai dengan 13. Saudara, jika kita ingin sekali melihat Allah, pandanglah Yesus. Ia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Kolose 1 ayat 15. Berusahalah dengan sungguh-sungguh, saudara, mengenal Allah melalui Yesus. Selalu mencari Yesus, dekat dengannya, bercengkrama selalu dengan penuh kerinduan di dalam doa-doa kita, di dalam persekutuan, komsel, lingkungan, wilayah, kombas, dan yang terutama sekali, saudara, yaitu di dalam ekaristi sebagai puncak kehidupan kita. Sebab tak semua orang yang melakukannya akan berhasil mendapatkannya, saudara. Tetapi harus tetap berjuang, dengan terus berjuang. Semoga kita sungguh dapat mengenal secara mendalam akan Allah melalui Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.